Shalom Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita akan merenungkan Kejadian 3 ayat 15 yang biasa disebut Protevangelium, artinya Injil pertama. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan ayat ini sebagai suatu jalan keluar daripada dosa manusia itu. Nah, mari saya baca dulu ya ayatnya ya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, banyak orang percayalah ya bahwa keturunan perempuan yang dimaksudnya adalah Mesias, yaitu Yesus, yang akan meremukkan kepala ular. Sementara ular itu adalah jelas, itu adalah simbol daripada iblis. Karena kalau dalam kitab Wahyu itu dikatakan itu bahwa ular atau naga atau si ular tua itu adalah iblis ya. Oke. Ada dua hal ini yang kita mau renungkan sebentar ini. Yaitu bahwa bagaimana caranya Mesias ini meremukkan itu kepala ular ya. Nah, Yesus membandingkan kematiannya dengan kasus Musa meninggikan ular tembaga. Ya, sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga, demikian anak manusia harus ditinggikan. Nah, berarti coba lihat, ini ular tembaga ini apa? Ini simbol juga ya. Jadi ular itu simbol iblis, tembaga itu simbol daripada penghakiman. Jadi di ular tembaga itu kalau simbolnya dibaca itu artinya penghakiman setan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana Yesus itu? Yesus kan disalib ya. Nah, itu Yesus itu disalib ya. Dia itu bukan dia sendiri yang disalib sebenarnya. Manusia lama kita ikut disalib, dunia juga sistemnya ikut disalib ya. Termasuk setan itu juga dihakimi. Salib ini kan penghakiman Elohim ini kan. Setan itu juga diremukkan di kayu salib itu. Ya. Jadi setan juga ikut mati di situ, ya, mati ya. Artinya dibuat tak berdaya lagi, ya. Itulah artinya Mesias, keturunan perempuan, meremukkan kepala ular. Nah, yang kalimat berikut, keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Kalau dia engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau maksudnya setan, ular itu akan meremukkan tumitnya Yesus, tumit Mesias. Nah, kalau kita tahu ceritanya, Yesus kan nggak diremukkan tumitnya oleh setan, ya, tapi dia dibunuh, disalib oleh, nah ini dia yang harus kita pelajari, keturunan setan itu siapa? Ya. Bukan setan yang menghancurkan tumitnya Yesus, walaupun dibalik itu dia. Tapi keturunannya inilah yang menyalibkan Yesus. Siapa ini? Ya. Nah, kalau sudah tahu ceritanya itu gampang sekali ya. Yang membunuh Yesus itu Sanhedrin. Imam besar Kayafas dengan 70 anggotanya, itulah yang membunuh, memvonis Yesus mati. Dia yang ditangkap di Taman Getsemani, suatu masuk pengadilan Sanhedrin itu dihukum mati sama Kayafas ya. Tapi karena waktu itu penguasa Romawi tidak memberi izin untuk Sanhedrin hukum mati orang. Itu sebabnya Sanhedrin harus bawa ini Yesus kepada Pilatus ya, penguasa di Romawi pada waktu itu. Jadi Pilatus ini sebenarnya pelaksana aja, tentaranya pelaksana aja. Yang membunuh Yesus itu, yang menyalibkan Yesus itu adalah Sanhedrin ini. Itu adalah keturunan ular. Sudah pikir, oh kok para pemimpin agama Yahudi kok keturunan ular? Oh iya, Yohanes Pembaptis juga ngomong gitu, hei keturunan ular berdudak katanya. Yesus juga bilang gitu, hei kamu keturunan bapakmu iblis katanya, kata Yesus ya. Kenapa kok bisa gitu? Itu ingat ya, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus tidak sedang menghina. Atau Yohanes Pembaptis atau Yesus tidak sedang berkata yang tidak benar. Dia mengatakan di kebenaran. Realitanya memang kamu keturunan iblis. Nah, bagaimana kok manusia tapi keturunan iblis? Nah, jawabnya ini sebenarnya begini. Sebenarnya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia menjadi daging, manusia itu. Daging itu, istilah Yunani sarx itu artinya keseluruhan manusia yang jatuh dalam dosa. Ini daging, jangan saudara pikir bahwa ini hanya bisa berbuat jahat, enggak. Karena yang dimakan manusia itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi kedagingan kita ini
itu bisa berbuat jahat, tentu ada perbuatan daging yang jahat di semuanya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, macam-macam. Tapi ada yang baik. Kedagingan yang baik itu, kedagingan manusia yang baik itu adalah yang paling suka beragama. Di seluruh dunia semua manusia itu kedagingannya yang baik ya, sih yang baik ya. Itu sangat suka beragama. Nah, agama itu adalah usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan. Usaha manusia untuk masuk surga. Usaha manusia untuk diberkati Tuhan. Itu semuanya usaha-usaha kedagingan yang baik ya, yang baik ya. Walaupun kita biasanya bilang itu kebaikan kesalehan kita itu maksudnya kain kotor di hadapan Tuhan. Karena Tuhan barang siapa yang hidup dalam daging, entah itu daging yang jahat, entah itu daging yang baik, tidak berkenan ya. Hanya yang berkenan yang menjalani hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya ibadah itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Berbeda dengan agama nih. Orang yang beragama itu adalah orang yang dengan usaha kedagingannya berusaha menyenangkan Tuhan. Sementara ibadah dalam roh dan kebenaran yang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu hari lepas hari. Ikutin aja. Mau kemana Roh Kudus kayak gereja mulai-mulai. Itu ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana saja Roh Kudus suruh kiri atau kayak Paulus itu. Dia sebut dirinya tuh tawanan roh. Karena dia kemana aja. Dari kota ke kota. Dia ikutin pimpinan roh. Kadang-kadang dia mau menginjil ke Asia. Dilarang oleh Roh Kudus. Diarahkan ke Eropa. Itulah kota pertamanya Filipi. Jadi gereja mula-mula itu ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus dan murid-muridnya juga ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak ada aturan agamawi. Yesus bisa jadi dia khotbah di tengah laut, bisa jadi dia khotbah di atas bukit, bisa jadi di sinagoga. Dia dengan murid-muridnya hidup bersama lah hari lepas hari itu dari kota ke kota. Nggak ada yang aturan agamawi. Nggak harus. Kalau dia kekristenan, kayak saya tanya, oke lah sebagai penutup nih, karena ini kan undangan singkat. Pertanyaan begini. Apakah kekristenan sudah menjadi agama? Ingat ya, kekristenan kalau sudah menjadi agama, itu berarti disitulah kedagingan manusia berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kekristenan sudah menjadi agama, berarti kekristenan sudah penuh dengan aturan agamawi. Nah, sekarang kita gampang saja jawabnya. Terus sudah lihat, kekristenan itu sudah banyak nggak aturan agamawinya? Oh ya, banyak sekali. Harus datang hari Minggu, ya. Merayakan kebangkitan Yesus katanya. Harus berikan persembahan. Persepuluhan lah, buat sulung lah. Janji mana, macam-macam ya. Tiap denominasi ada aturannya sendiri. Ya, tiap aliran, bahkan tiap lokal itu ada aturannya sendiri. Itulah dia agama. Itulah dia usaha manusia, usaha kedagingan yang baik ya. Ingat ya. Usaha kedagingan yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Kenapa sih ngasih persepuluhan? Ya supaya diberkati katanya secara finansial gitu. Ada juga yang bilang supaya masuk surga, kasih persepuluhan gitu, ada macam-macam. Itu usaha manusia itu untuk bagaimana masuk surga, bagaimana diberkati dan sebagainya. Jadi kekristenan itu dengan pemimpin agama Yahudi itu ya, kekristenan dengan dunia keagamaan Yahudi, Judaisme itu udah bisa dibilang. Kalau mau dibilang sama ya menurut saya sih sama. Tapi ya bilang beda tipis ya beda tipis lah. Nah itu saudaraku, jangan kaget. Orang-orang yang beragama itu adalah keturunan iblis. Saudara kaget. Masa iya sih? Pendeta itu diberkati. Itu hanya nanti kita lihat di pengadilan Kristus. Ya. Kita lihat di pengadilan Kristus nanti bagaimana ya. Apakah orang-orang yang beragama Kristen ya, itu akan berkenan di hadapan Tuhan? Atau orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran? Ikutin saja anak domba kemana saja dia pergi, kayak Wahyu pasal 14 ayat 4. Mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Sama seperti Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 27 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Yesus. Aku mengenal dia dan mereka mengikut aku. Jadi domba Yesus itu nggak mengikuti pemimpin A, pemimpin B, pendeta A, pendeta B, gembala sidang A, gembala sidang. Enggak, dia nggak ngikutin itu. Dia mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Itulah ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kaget memang orang ya. Dunia kekristenan sebenarnya gitu, tahu nggak? Dunia kekristenan, sistem dunia itu kosmos istilah Ibrani, istilah Yunaninya kosmos. Itu penguasa kosmos itu setan. Jadi penguasa kosmos kekristenan setan, bukan Tuhan.
Tuhan pencipta langit bumi dan isinya, dia pemilik segala sesuatu. Tapi penguasa kosmos itu adalah setan. Nah inilah ya. Jadi bagi yang mengerti ya mengertilah ya. Jadi kadang-kadang susah juga yang kalau ngomong ini kan. Kalau enggak nanti pengadilan Kristus lah yang membuktikan semuanya itu ya. Tapi saya tegaskan saya lagi ya. Yang membunuh Yesus itu adalah keturunan ular. Sekarang dunia kekristenan apakah membunuh Yesus? Ya enggak. Tapi membunuh hidup dalam roh. Coba saudara, misalnya saya berikan contoh yang gampang aja ya sebelum penutup kali ini ya. Misalnya saya mau datang ke satu denominasi, ya, saya mau bilang gini, saya mau melayani di sini, tapi saya ingin dipimpin roh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya ingin dipimpin roh. Nanti ditanya sama dia, kamu salah masuk. Karena kalau mau masuk sini, kamu sudah punya job desk-nya. Uraian tugasnya itu sudah ada. Jam kantornya juga sudah ada. Aturannya harus begini, semua udah ada aturannya. Kamu jangan ngomong mau dipimpin roh. Ya, kalau gereja mula-mula itu dipimpin roh. Tapi kalau kamu mau masuk sini, kamu ikutin aturan. Ya. Jangan ngomong-ngomong dipimpin roh di sini, bukan waktu. Nah, itulah dia membunuh Roh Kudus. Ya, bukan enggak bunuh Yesus ya, dunia kekristenan enggak, tapi dia bunuh Roh Kudus. Orang enggak bisa. Saudara kalau mau melayani dunia kekristenan, mau melayani satu denominasi masuk gitu, saudara mau bilang, saya mau dipimpin roh, saudara kan enggak bisa. Langsung ditolak di tempat itu. Karena di sini bukan dunia kekristenan, bukan tempatnya orang hidup oleh roh, bukan. Dunia kekristenan tempatnya orang melayani dalam sistem yang udah dibuat dengan segala aturannya, dengan semuanya. Oke lah ya. Kesimpulannya jadi semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia ya untuk menjadi orang yang berada dalam roda kebenaran, mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Tidak beragama. Karena keturunan orang yang beragama itu keturunan setan ternyata. Wah, sulit diterima. Tapi semoga ya saudara bisa mendapatkan kasih karunia lah. Kita semua mendapat kasih karunia untuk mengerti ini ya. Bahwa keturunan iblis yang meremukkan tubuh Yesus adalah para pemimpin agama ya. Haleluya. Amin.